Pemerintah DKI Jakarta menetapkan peraturan gubernur nomor 88 mengenai kawasan terminal untuk larangan merokok. Ini berlaku untuk supir dan kondektur angkutan umum. Seluruh pengguna terminal wajib mematuhi peraturan dan akan dikenakan sanksi kurungan 6 bulan penjara apabila ada yang tertangkap tangan merokok di kawasan terminal. Setuju. Alasannya? Karena rokok juga kan bisa menyebabkan jantung, tidak sehat tidak baik untuk kesehatan. Setuju banget. Alasannya? Alasannya bisa mengurangi polusi biar nggak sesak napas, nggak bisa mengganggu gitu. Larangan ini dibuat karena tingginya angka penderita penyakit akibat merokok. Angkanya bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan kematian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam riset yang telah dipublikasikan Journal of the American Medical Association pada Januari 2014, Indonesia menjadi salah satu dari 12 negara yang menyumbangkan angka 40% dari total jumlah perokok dunia. Ya pemirsa, memang sudah banyak peraturan resmi yang dibuat oleh pemerintah agar larangan merokok di seluruh terminal di Jakarta. Hal ini tertuang pada pasal 2 ayat 13 nomor 1 yang menyebutkan bahwa larangan merokok di angkutan umum ataupun di seluruh terminal di Jakarta ini. Nah, semoga ini menjadi salah satu langkah bagi pemerintah agar membuat Jakarta lebih baik. Dari Himawan, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menggelar sosialisasi larangan merokok di tempat umum. Sosialisasi ini dilakukan untuk menekan konsumsi rokok di tempat umum sesuai dengan Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2005 pasal 13. Lalu sudah seberapa jauh larangan rokok di tempat umum ini telah diimplementasikan? Untuk membahasnya kita telah hadir di studio pengurus YLKI Tulus Abadi. Selamat siang Pak Tulus. Selamat siang Mbak Dias. Kemarin ada acara dialog ataupun juga diskusi di Terminal Pulau Gadung mengenai peraturan daerah yang baru. Sejauh apa sih Pak sebenarnya peraturan daerah ini diatur untuk larangan merokok? Ya, sebenarnya ini bukan peraturan baru tapi sudah lama, sejak 2005 bahwa Jakarta adalah pionir dalam menegakkan kawasan dilarang merokok di tempat umum khususnya, yang itu kemudian terwadahi dalam berbagai area. Nah, di sini ada 7 area yang dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok ya, mulai dari tempat fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat bermain anak, kemudian angkutan umum, kemudian tempat ibadah. Jadi ada 5 yang mutlak tidak boleh merokok di dalam kawasan dilarang merokok itu. Kemudian yang kedua adalah tempat kerja dan tempat umum. Tempat kerja, tempat umum itu misalnya mal, hotel, terminal, itu masuk dalam wilayah itu. Itu juga area dilarang merokok, kecuali pihak-pihak itu akan menyediakan semacam smoking area atau smoking room, tapi dia harus terpisah dari tempat atau gedung utama yang ada di situ, atau minimal terhubung dengan udara luar, jadi asap tidak masuk ke dalam ruangan yang tertutup atau tidak terkontaminasi di dalam AC sentral. Biasanya kan gedung-gedung AC-nya sentral, ini kalau AC sentral itu menjadi tidak berguna karena asap akan terdistribusi ke berbagai ruangan yang kemudian semua orang perokok pasif akan menjadi tidak sehat, akan menghirup udara yang tidak sehat karena perokok yang merokok itu asapnya akan kemana-mana. Ya, penanggulangan pencemaran udara di situ diatur bahwa sebenarnya tidak boleh merokok kecuali disediakan tempat khusus untuk merokok. Tapi kan untuk yang perda baru kemarin yang sekarang sedang digodok begitu untuk beberapa bulan ke depan, itu kan untuk angkutan umum saja yang tadinya ada smoking area-nya itu kemudian akan ditiadakan. Nah, itu seperti apa? Ya, sebenarnya angkutan umum, terutama bis antar kota yang masih menyediakan smoking room di dalamnya itu pelanggaran berat. Karena angkutan umum adalah kawasan tanpa rokok yang di situ tidak boleh ada orang merokok dan tidak boleh menyediakan smoking room di dalam bis itu selama dalam perjalanan atau ketika berhenti. Saya pun pernah mengalami naik bis dari Kampung Rambutan ke Tasikmalaya, kemudian di tengah jalan ada penumpang yang merokok karena memang disediakan smoking room. Saya langsung protes bahwa ini tidak benar, ini melanggar peraturan yang ada di mana angkutan umum adalah kawasan tanpa rokok. Jadi sangat tidak boleh menyediakan smoking room di dalam bis-bis ya antar kota khususnya. Kalau yang dalam kota kan tidak ada memang. Nanti akan ada beberapa regulasi yang berkaitan yang nanti akan diubah juga? Enggak, ini bukan regulasi baru sebenarnya. Kalau di level DKI tadi saya katakan itu sejak tahun 2005 dengan Perda nomor 2 tahun
tahun 2005 itu, kemudian diperkuat dengan peraturan gubernur yang ada mulai tahun 2010 dan kemudian ada tahun 2012 untuk memperkuat itu. Nah, kalau kemudian pemerintah kemarin baru menelurkan peraturan pemerintah 109 tahun 2012 di mana yang disebut kawasan tanpa rokok adalah salah satunya tempat kerja, tempat umum dan angkutan umum yang semua di situ tidak boleh ada kawasan merokok atau smoking area, khususnya di angkutan umum. Kalau di terminal, di tempat kerja yang lain seperti kantor ataupun gedung atau mall, restoran itu masih boleh tapi asal dua syarat tadi, ada terhubung dengan udara luar sehingga tidak mencemari udara yang di dalam ataupun terpisah dari gedung utama. Tapi menurut saya lebih baik tidak menyediakan karena itu akan menjadi beban ekonomi. Lebih baik kalau merokok ya keluar dari area di situ. Baik, lantas berapa sanksinya? Nanti kita bahas setelah jeda pariwara berikut.